Mari saudara-saudara pemirsa kita saksikan, kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak KPH Maria Donggomasa, Bapak Ashar Ayar Esut. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pembicara, narasumber yang hadir di Bima TV, seluruh pemirsa Bima TV pagi hari ini, alhamdulillah ini ruang yang luar biasa bagi kami, karena di ruang ini kita bisa berinteraksi, kemudian kita coba akan mencari solusi terhadap beberapa persoalan maupun masalah dan problem yang mengemuka saat ini. Untuk mempersingkat waktu, kami akan coba bicara terkait dengan tugas pokok kami di KPH Maria Donggomasa. Sebelumnya kami permaklumkan bahwa BKPH atau Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa adalah satu di antara 15 KPH yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau satu di antara 4 balai KPH yang ada di Bima. Adapun wilayah kerja kami melintasi Kota Bima dan Kabupaten Bima bagian timur dengan luas 72.310 hektar yang terdiri dari wilayah Kota Bima keseluruhan dan 7 kecamatan di bagian timur Kabupaten Bima. Kami menggerakkan 9 resort. 9 resort, ada 2 di Kota Bima, kemudian 7 di wilayah Kabupaten Bima bagian timur. Dan secara administrasi pengelolaan hutan, ada 8 kelompok hutan di bawah pengelolaan BKPH Maria Donggomasa, yaitu Nangana Ekopenta, Tolowata, Tololai, Sangiang, Maria, Donggomasa, dan Gilibanta dan sekitarnya. Nah, di awal saya ingin coba memaparkan bagaimana komparasi wilayah yang ada di dalam wilayah kerja kami. Dari data statistik maupun data primer yang kami punya, di wilayah Maria Donggomasa ini terdapat 36% wilayah kawasan hutan. Kemudian 49% itu adalah tegalan milik masyarakat, lahan kering miring, ini 49%. Sedangkan 11%-nya sawah dan sisanya adalah pemukiman dan lain-lain. Kalau kita bagi wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima, komparasi di Kota Bima, kawasan hutan di wilayah Kota Bima hanya 23% dari luas Kota Bima. Sedangkan tegalan lahan milik masyarakat yang ada di hulu maupun di tengah das itu ada 60%, atau sekitar 12.000 lebih hektar. Kawasan hutannya hanya 4.000 lebih. Dan yang 12.000 hektar ini hampir seluruhnya sudah gundul. Itu lahan tegalan masyarakat. Sedangkan yang 23% kawasan hutan ini sekitar 1.000 lebih yang sudah gundul sejak tahun 2003. Sejak tahun 2003 sudah gundul pada saat ditebangnya jati dan mahoni yang ada di Cegepenta. Artinya jauh sebelum pengalihan kewenangan itu memang sudah gundul. Kemudian di wilayah Kabupaten Bima ada 36% kawasan hutan. Sementara hampir 50%-nya itu adalah lahan tegalan masyarakat. Atau 99.000 kalau kita kuantitatif. Kalau kita jumlahkan luasnya itu ada 99.000. Ini luas yang luar biasa. Kemudian sisanya itu sawah dan pemukiman. Itu kalau kita lihat dari komparasi wilayah atas penggunaan. Sementara kalau kita lihat dari, karena saat ini kita banyak bicara tentang hutan yang sudah rusak, kemudian perambahan dan gundulnya hutan,
Nah ini yang menarik menurut saya, harus kita coba bedah ini. Seberapa besar yang rusak hutan kita ini, khusus di wilayah kami. Ini menarik. Karena opini yang berkembang hancur hutan ini, baik di kota maupun Kabupaten Bima. Artinya hutan yang di kawasan hutan. Nah saya sering bicara, ada tiga terminologi yang memang harus kita sepakati sekarang ini. Ada hutan, ada gunung, ada kawasan hutan. Nah ini yang kadang-kadang terjadi kecelakaan berpikir. Di mana hutan, di mana gunung, di mana kawasan hutan. Hutan itu adalah area atau lahan yang ditumbuhi pepohonan. Gunung ini bentuk dari daratan kita memang yang kondisi topografinya itu miring, berbukit. Kemudian kawasan hutan memang lahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara yuridis, legal formal sebagai kawasan hutan negara. Nah, saya bilang kecelakaan berpikir, banyak orang mengatakan hutan sudah hancur, diidentikan dengan kawasan. Padahal banyak hutan-hutan kita yang di luar kawasan itu yang memang ditebangi sekarang ini untuk jagung. Nah, berapa luas kawasan hutan kita yang sebenarnya sudah gundul sekarang? Hasil identifikasi kami di tahun 2020, baik berdasarkan citra satelit maupun observasi lapangan, dari 72.300 hektar, hanya 12% ternyata yang sudah terbuka. Hanya 12% dari 72.000. Artinya sekitar 8.000 lebih, 8.500-an. Di Kota Bima sekitar 10% atau 6.000 lebih. Di Kabupaten Bima 10%. Sedangkan yang bervegetasi di Kabupaten Bima ini masih 90%. Kemudian di Kota Bima 38% sudah terbuka. Kemudian 62% masih berhutan. Dari 4.000 lebih. Nah, ini data hasil identifikasi kami, mapping kami dari satelit dan observasi lapangan. Tentu memang jadi pertanyaan, karena ada juga opini yang mengatakan sejak KPH ini hancur hutan. Apa benar seperti itu? Ini yang harus kita jawab juga. Nah dari grafik itu, dari analisis citra satelit di GIS, kami dapatkan data yang memang yang cukup mencengangkan. Kemudian banyak opini juga yang mengkanter itu. Apa benar seperti itu? Tapi kalau satelit tidak bisa kita bohongin. Tidak bisa kita bohongin. Nah, grafiknya seperti ini. Di tahun 2000 sampai 2005, 2001, grafik itu naik. Grafik itu naik. Masyarakat itu kebablasan untuk masuk merambah kawasan hutan yang sekian tahun memang sudah ditahan-tahan di masa Orde Baru. Kemudian naik lagi grafiknya itu pada periode 2014 sampai dengan 2015. Ada apa? Kok naik di periode ini? Ternyata setelah kami coba tilik, analisis, ada Undang-Undang 23 tahun 2014. Nah kondisinya, kebetulan kami juga pelaku sejarah waktu itu. Di tahun 2014 akhir keluar undang-undang ini, masyarakat yang sudah melek informasi, sudah tahu bahwa undang nol, de facto masih ada organisasinya, Dinas Kehutanan Kabupaten Kota. Di satu sisi, pemerintah provinsi menerima mandat kewenangan ini, secara de jure punya kewenangan, tapi de facto belum siap dengan organisasinya. Karena akan berjalan selama 2 tahun persiapan undang-undang ini. Akhirnya di periode ini memang naik eskalasinya. Naik eskalasinya.
Dinas Kehutanan Kabupaten tidak berdaya. Tadi disampaikan bahwa di masa reformasi itu tadi ada transisi peralihan kewenangan tahun 2003 mulai terjadi perambahan sampai dengan ini. Yang ingin saya stressing mungkin bisa disampaikan. Kita pahami bersama bahwa 2016 itu adalah banjir bandang terbesar di Kota Bima. Yang menurut informasi itu data kurang lebih 1 triliun anggaran negara habis untuk karena banjir itu. Nah, mungkin bisa disampaikan kira-kira apa agenda strategis atau juga mungkin karena Pak Ahyar mungkin baru berapa lama mungkin di KPH ini, apa yang sudah menjadi agenda bersama mungkin yang untuk mewujudkan perwujudan dari program kelestarian lingkungan ini. Karena kita ada istilah jaga hutan dan alam jaga kita. Saya kira itu mungkin Pak Ya, baik. Ahyar. Terima kasih Pak Os. Sebenarnya saya belum masuk ke inti sebenarnya. Saya ingin membedahnya. Judul ini menarik, antara bencana dan kesejahteraan. Mana yang akan kita dorong gitu loh. Makanya sengaja saya menggambarkan di sini ibarat ada pengimbang gitu. Dari bawah ini ingin kesejahteraan. Mana yang kita harus dulukan? Nah, melihat kondisi real ini, ada 2 kutub yang saya lihat. Ada 2 kutub yang saya lihat di luar kawasan dan di dalam kawasan. Nah, bagaimana kondisi kedua kutub ini? Saya kira ini harus dibedah sehingga kita sampai pada akar solusinya seperti apa nanti. Nah, di dalam kawasan itu ada areal perambahan yang tadi saya sebutkan, 8.500 hektar. Kemudian ada peluang akses legal masyarakat ini dengan adanya, kalau dulu Permen LHK 83 2016. Sekarang dengan terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2020 itu ada Permen LHK 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial. Kemudian ada pemanfaatan HBK atau Jasling yang memang ini menjadi ruang sebenarnya untuk pemberdayaan itu. Dan jalan masuk kesejahteraan itu ada di situ. Nah, ini di sisi kutub yang di dalam kawasan. Nah, kemudian coba kita teropong keluar. Karena saya melihat bukan satu-satunya jalan kesejahteraan itu kawasan hutan. Kalau kita bertumpu pada kawasan hutan, habis nanti. Tapi kita coba lihat keluar. Keluar jendela dari kawasan hutan ini, di luar itu ada yang mencengangkan. Yang saya sebutkan juga tadi, ada 12.000 hektar di Kota Bima dan ada 99.000 hektar di Kabupaten Bima. Ini di wilayah BKPH Maria Dongomasa, belum termasuk di wilayah Marowa. Nah, mau diapakan ini? Saya kira ada peluang untuk kesejahteraan di sini. Tapi harus diambil langkah-langkah yang solutif. Kalau dalam kawasan jelas, dia regulasinya sudah jelas dan sangat tegas. Kalau mau mengelola hutan harus sesuai izin. Harus ada regulasi. Nah, yang di luar ini yang agak susah menurut saya. Solusi kami dengan pemerintah kota yang sudah berjalan, melihat yang dalam kawasan hutan ini ada 2.200 hektar di Kota Bima, itu menjadi areal perhutanan sosial, HKM maupun kemitraan. Di tahun 2020 akhir, kami tawarkan kepada Pak Wali Kota, bagaimana kalau masyarakat ini kita berdayakan untuk kita sejahterakan dengan ini bukan hitung-hitungan mimpi, tapi kenyataan. Realitasnya ada di Maria Utara sekarang yang sudah coba kami buktikan. Di Maria Utara ada 180 ton per tahun yang dihasilkan dari HKM sebagai hasil dari kemiri, Pak. Hasil kemiri. Ini kalau di dalam kawasan hutan. Tapi kalau kita
tengok keluar, nah, data memang mencengangkan. Tidak akan miskin. Tapi kemudian ketika kita berpikir bencana, apa solusinya? Nah ini, kami punya konsep, ketika kita bicara dua kutub ini, ada 3 hal memang yang harus kita lihat, 3 aspek. Satu secara teknis, kedua regulasi hukum, dan pemberdayaan. Kalau teknis, di 2 sisi ini kita bisa terapkan pola agroforestry. Di sisi tanaman tahunannya kita akomodasi dengan tanaman kayu, di sisi tanaman bawahnya itu untuk kesejahteraan masyarakat di tahunan, bulanan, dan sampai ke harian, itu bisa kita akomodasi perkebunan dan pertanian. Ini agroforestry. Termasuk kita mencari komoditi apa kira-kira yang menjanjikan dan bisa menggantikan jagung ini. Atau kalau tidak bisa diganti, bagaimana polanya? Supaya jagung ini bisa diterima oleh alam, bukan oleh manusia. Karena manusia sudah sangat menerima ini, jagung ini. Tapi alam bisakah menerima ini? Ternyata tidak bisa, karena banjir tetap datang dengan adanya jagung ini. Nah, ada satu tawaran dari salah satu profesor di Unram, Jajar Legowo kalau saya tidak salah. Itu teknik yang di pola tanam. Jadi teknik ini dia memberi ruang kepada tanaman pokok itu timur barat. Karena masalahnya jagung ini menghambat masuknya sinar, harus dibuatkan lorong. Lorong tanaman pokok itu timur barat. Sehingga sepanjang hari tanaman pokok itu mendapatkan asupan sinar matahari. Kemudian diberi jarak lorong itu 1-2 meter. Sehingga pada saat disemprot dia tidak kena semprot. Nah ini mungkin salah satu alternatif yang harus kita coba sosialisasi ke masyarakat sehingga kedua kutub ini bisa berjalan. Antara kepentingan tanaman tahunan atau keras dengan tanaman pertanian perkebunan. Kemudian regulasi hukum. Penegakan hukum memang harus kita jalankan. Nah sekarang kebetulan viral juga ini. Kami tidak bermaksud viral sebenarnya. Sebenarnya standar kami lakukan di BKPH Martondongo Masa yang kemarin akhirnya sampai tadi malam pun masih viral. Nah ini perlu kami sampaikan di sini bahwa penindakan yang kami lakukan itu adalah langkah akhir. Langkah akhir dari sebuah proses panjang yang sudah kami lakukan di Kebantai. Sudah 2 tahun kami lakukan pendekatan secara humanis. Diawali 2 tahun yang lalu kami sempat menangkap 4 orang warga di Kebantai. Kemudian kami mau proses hukum. Tapi ada permintaan dari tokoh masyarakat Kebantai agar dibebaskan dengan jaminan. Dan kami turuti dengan pernyataan. Ada semua di buktinya di kami. Setelah itu masuk lagi menanam lagi jagung. Akhirnya kami berupaya bagaimana Forkopimda Kota Bima juga ikut mengetahui ini. Kami naik bersama. KPH, Wali Kota, Dandim, Polres naik bersama untuk menyadarkan ini. Tapi tetap saja masuk lagi. Tetap lagi. Kami berikan ruang. Waktu itu jagungnya sudah terlalu besar. Ya. Kami berikan ruang. Kemudian beberapa kali surat, sekian kali patroli, akhirnya kami tindakin. Dan saya pastikan KPH Martondongo Masa tidak akan berhenti dengan adanya viral seperti ini. Kami akan tetap lakukan terhadap pelanggar-pelanggar yang melakukan perusakan hutan yang tanpa izin. Nah kemudian di regulasi yang di luar kawasan, yang di lahan milik ini kami juga memberi masukan. Saya kira Pak Jainar bisa bercerita bagaimana kita mengawal perbub yang ada di kabupaten walaupun sampai sekarang belum berjalan. Saya sempat sampaikan ke Pak Wali Kota agar dibuat regulasi perkada atau perda yang mengawal pengelolaan lahan tegalan ini sehingga bisa diatur bagaimana seharusnya mengelola lahan miring ini supaya tidak berdampak pada lingkungan.